Mas Oki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini sama saya, oke, oke bagus Lukmana ya. Eh, Mungkin sebelum masuk ke materi dari teman-teman ada yang mau sharing dulu nggak? Apa udah nyobain udah nyobain yang modul-modul kemarin atau ada kendala atau apa boleh disampaikan ya? Bebas ya siapa aja. Lagi ini mas ngebuat mas baru modul 5 Ah, tinggal ini Baru ngebuat apa baru tuh maksudnya? ya baru ngerjain yang modul 5 mau ke 6 gitu maksudnya nggak apa nggak apa yang masih di modul baru mau masuk bab 6 sementara pembahasan kan sekarang udah masuk Mas, modul 8 gitu. ada Jadi kesulitan nggak ada sebelumnya? ya paling gitu sih kalau mentok banget tanya ke grup. Ya, bagus-bagus itu Sebelumnya ya. ya sebelumnya sih bisa apa cari-cari ya baca dokumentasi, cari di kadang di kasus yang udah ada di YouTube gitu. Di ya kalau misalnya buntu banget ya udah grup. Jadi untuk teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan udah mentok bisa tanya di grup ya. Mentor-mentor yang lain nanti insya Allah akan ngebalasnya. Oke, langsung aja kalau gitu ke materi hari ini, pertemuan ke-8 ya kalau nggak salah. Nah, sharing saya apakah udah muncul ya? Sudah Mas Oki. Oke. Jadi di pertemuan 8 ini kita akan membahas ini ya, relasi penyewaan buku dan relasi database karena di modul 5 pertemuan 5 kemarin kan kita udah ngebahas database tuh, apa itu database dan eh, apa aja gitu yang disebut database. Nah, sekarang ini lebih lanjutan dari pertemuan 5 ya, tentang relasi database. Pertama, yang harus kalian tahu itu ini intinya ya, core-nya tuh di sini, ERD ya, Entity Relational Relationship, sorry ini salah ya, relationship diagram. Jadi ERD itu apa sih? ERD itu adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur database ya. Jadi ketika kita membuat table-table kemarin yang di pertemuan 5 kemarin itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada berhubungan dengan tabel lain. Jadi ERD ini relasional itu ngebahas antara tabel yang satu dan tabel yang lainnya itu yang saling berhubungan. Di sini ada simbol-simbolnya ya. Kalau sebelumnya udah ada yang pernah belajar, simbol-simbolnya tuh ada ini ya yang sering dipakai. Yang pertama itu entitas tuh kalau di database tuh nama tabelnya ya. Jadi entitas ya adalah objek nyata atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik. Jadi nama tabel ini nggak boleh sama ya karena harus unik. Nah contohnya tuh mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ini contoh entitas ya dengan disimbolkan dengan persegi panjang seperti ini. Selanjutnya ada relasi. Relasi itu apa sih? Atribut adalah relasi. Sorry, ini salah ya. Relasi ya harusnya ini ya. Karakteristik atau properti dari entitas. Jadi setiap tabel kan memiliki field ya. Jadi memiliki field itu yang dinamakan atribut. Di sini ya, atribut ya. Sorry, bukan relasi ya, atribut dulu ya. Jadi entitas ini kan memiliki field ya. Dia eh, memiliki field. Contohnya nih, mahasiswa memiliki field kan, NIM, nama, dan alamat seperti itu ya. Selanjutnya adalah relasi. Relasi ini adalah hubungan antara atribut antara entitas dan entitas satu dan entitas yang lainnya. Selanjutnya garis ini untuk menghubungkan aja ya. Jadi kalau dimisalkan itu entitas ini suatu tabel dan atribut ini relasinya, atribut ini atribut dari tabel tersebut atau field dari tabel tersebut. Sedangkan relasinya ini hubungan antar tabel ya. Selanjutnya, nah ini di relationship diagram ini atau ERD ini ada terbagi banyak ya kardinalitasnya ya. Ini kan tadi kan ada entitas, relasi, atribut, dan garis ya. Nah, untuk
antara entitas satu atau tabel satu dengan yang lainnya itu berhubungannya ada berbagai macam. Di sini yang pertama itu ada one to one. Nah, one to one tuh seperti apa sih? Jadi kalau di dunia nyatanya ya, one to one itu seperti ini, mahasiswa dan skripsi. Jadi setiap mahasiswa itu hanya dan boleh memiliki satu skripsi aja, nggak boleh lebih dari satu. Jadi hubungannya satu ke satu. Jadi minimal satu dan maksimal satu. Selanjutnya untuk kardinalitas kedua atau hubungan antar entitas yang kedua itu ada one to many ya. Nah, one to many itu apa? Jadi untuk contoh dalam dunia nyatanya, contohnya yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Itu ya contohnya ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu untuk relasi many to many. Nah, many to many ini unik ya. Nanti many to many ini tidak bisa dihubungkan hanya seperti ini saja. Pasti ada entitas baru. Sebenarnya ada entitas baru yang dia tuh gimana nyebutnya? Nanti ya slide selanjutnya pasti bakal ada ya. Jadi many to many ini contohnya apa? Contohnya kalau di kita di modul kita itu books dengan member ya. Books dengan member kalau tidak salah ya. Jadi banyak member juga bisa banyak meminjam buku gitu. Nah, selanjutnya biar tidak lama-lama. Nah, ini ya contoh ERD di modul yang kita pakai selama ini ya. Jadi, ntar biar nggak kecil gambarnya. Sebelumnya ini terlihat jelas atau kurang besar ya? Jelas sih. Kalau saya sih jelas. Jelas sih. Ngelur dikit paling. Oke, ntar saya bukain Jelas, yang lebih Mas. jelas ya. Bisa di zoom. Rada ngeblur Mas Oki. Oke, sebentar ya. Nah, ini sebentar ya. Udah terlihat ini share screen saya. Sudah, Mas. Oke, jadi di sini ini adalah salah satu contoh ERD ya. ERD yang digunakan pada sistem kita ya atau pada bootcamp kali ini ya. ERD tentang perpustakaan ya. Jadi di sini yang sering dipakai itu ini ya, one to many. One to one tuh jarang ya. Jadi yang pas sering dipakai itu one to many. Contohnya di sini. Di sini ada entitas tadi kan sebenarnya ini ya ada dua cara ya untuk mendefinisikan atribut ya. Misalkan ini publisher. Ada bisa dengan gini dan seperti ini. Ini ID. Nah, kalau ID biasanya itu kalau primary key dia simbolnya ada garis bawahnya. Sebentar. Simbolnya ada garis bawahnya. Sini. Nah, ini. Takutnya nanti di luar sana kalian ketika searching ada yang modelnya seperti ini. Nah, ini itu sama ya. Ini dengan ini itu sama. Jadi bisa dua.
untuk mendefinisikan atribut tuh bisa menggunakan oval seperti ini atau seperti ini. Kalau oval seperti ini, ketika dia eh, menjadi identitas dari tabel tersebut, dia ditandai dengan garis bawah seperti ini ya. Nah, ini cara bacanya gimana sih? Jadi eh, simbol-simbol di sini tuh untuk ini ya, untuk mengisyaratkan atau apa ya, untuk menandai bahwa dia tuh ada kardinalitas yang sebelumnya kita bahas ya. Ini ya, mana tadi? Nah, ini ya, yang sebelumnya kita bahas. Jadi satu itu untuk one dan n itu untuk many atau banyak. Bisa n atau m seperti ini ya. Jadi ini sama aja, tapi biasanya pakai n ya. Nah, di sini cara bacanya gimana sih? Jadi publisher dan buku ini relasinya one to many. Yang one to many itu dibaca dari publisher. Kalau dari book itu many to one. Nah, artinya apa? Artinya satu publisher ini bisa memiliki banyak buku. Artinya maksudnya ini ya, satu publisher itu bisa nge-publish banyak buku. Nah, sedangkan di sini sama kategori dengan buku juga one to many. Satu kategori itu bisa dimiliki oleh banyak buku. Nggak mungkin dong satu buku itu hanya satu satu kategori aja. Bisa yang lain kan. Nah, tuh. Selanjutnya, ini yang tadi ya, yang unik ya dari relasi yang terakhir ini, yang many to many ini unik kenapa? Karena dia tuh kalau dari many to many, kardinalitasnya many to many, dia itu harus ada entitas tambahan. Nah, entitas tambahan ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Kalau di ERD ya, ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Ini tuh namanya apa sih? Namanya associative entity ya, atau entitas asosiatif. Jadi ini itu nantinya di sistem kita merupakan sebuah satu tabel yang isinya adalah hubungan dari buku dan member. Jadi kenapa sih harus diturunkan seperti ini? Eh, Gimana ya ngejelasin? Jadi buku kan punya banyak ya. Nanti jika hubungannya makin banyak, atau biar nggak bingung lah apa intinya. Kalau satu one to many kan cukup dengan di sini kan ada publisher ID. Cukup dengan satu ini aja cukup. Kalau many to many dibutuhkan entitas baru atau tabel baru untuk yang isinya itu adalah hubungan dari tabel buku dan tabel member. Nah, oh ya, eh, takut sebelum kelupaan. Jadi setiap ada apa hubungan ya antara entitas tabel satu dengan tabel yang lain, itu pasti ada satu field yang itu menandakan dari tabel lain. Di sini contohnya publisher ini kan memiliki ID ya atau identitas ya. Jadi di buku ini pasti ada publisher ID. Nah, ini itu ngambilnya dari publisher seperti itu ya. Jadi ini tuh eh, identitas dari tabel publisher. Begitupun juga dari kategoris. Di kategoris ini memiliki identitas. Nah, sedangkan di buku ini memiliki kategori ID. Nah, kenapa di buku ini tidak memiliki member ID? Karena dua entitas ini dihubungkan dengan satu entitas baru ya, yang dinamakan associative entity. Nah, di sini baru diisi semua identitas dari book dan member. Mulai dari member ID di sini ada, book ID ada, seperti itu. Untuk yang lainnya, ini gimana struktur data atau sistem kita nanti berjalannya ya, jadi bisa fleksibel. Nah, itu untuk ERD secara singkat ya. Mungkin dari teman-teman sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu atau ada yang dibingungkan gitu? Enggak? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya.
Screen saya udah muncul belum ya? Sudah, Sudah. Mas. Bentar. Maaf, sebentar Mbak Poten ada yang nggak bisa masuk katanya. Udah di-admit semua. Oke, lanjut ya. Ini contoh ERD tadi. Oh ya, kalau bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, boleh dipotong ya. Takutnya ini keasikan. Selanjutnya eh, adalah implementasi ya, implementasi ERD tersebut atau relasi antar tabel itu pada Laravel ya, atau pada project yang akan kita gunakan atau yang akan kita pakai. Di sini contohnya tadi kan user, ini tabel user, entitasnya user, dan ada entitas profile. Di sini untuk relasi, contoh relasinya di sini one to one ya. Jadi untuk di Laravel itu cara pengimplementasiannya seperti ini. Di sini tuh ada model ya. Kalau model kan itu menggambarkan suatu table ya. Jadi user di model user ini ada function atau fungsi profile, di mana profile ini adalah untuk menghubungkan ke entitas profile ya, atau ke model profile. Nah, untuk di user kita bisa mendefinisikan menggunakan hash one gini ya, hash one, dan sedangkan di profile kita itu menggunakan belongs to. Nah, ini artinya apa? Jadi user ini memiliki satu profile. Nah, untuk yang di profile ini, nah, function user ini, jadi profile ini dimiliki oleh satu user. Untuk bacanya gitu ya. Kalau eh, tidak salah ya, seingat saya seperti itu ya. Selanjutnya adalah relasi one to many atau yang sering digunakan ya, yang bakal sering digunakan. Nah, relasi one to many ini menghubungkan satu record di tabel dengan banyak record di tabel lainnya. Misalkan satu kategori dapat memiliki banyak buku dan satu buku hanya memiliki tepat satu kategori ya. Relasi ini umum digunakan ketika satu entitas memiliki hubungan dengan banyak entitas lainnya. Nah, di sini contohnya kategori dengan buku ya. Jadi eh, kategori ini, entitas atau model kategori ini di Laravel memiliki function yang namanya books. Nah, di sini ada returnnya has many, yang artinya jadi kategori ini memiliki banyak buku. Jadi satu kategori memiliki banyak buku. Sedangkan di buku sama seperti di profil sebelumnya, di sini returnnya itu belongs to, yang artinya satu buku memiliki satu kategori. Seperti itu ya. Nah, yang menarik itu, yang mungkin pada ribet, itu ketika memiliki relasi many to many ya. Karena di sini kita membutuhkan tiga entitas atau tiga model kalau di Laravel. Jadi yang pertama itu model member atau entitas member, selanjutnya model buku atau entitas buku, dan model borrowing atau entitas borrowing. Tadi entitas borrowing itu yang ditandakan oleh garis putus-putus ya, atau asosiatif entitas. Nah, many to many ini menghubungkan satu record di tabel dengan banyak record di tabel lainnya. Misalkan satu satu member itu bisa banyak meminjam buku, sedangkan satu buku juga bisa dipinjam oleh banyak member, seperti itu ya. Jadi untuk eh, di Laravel implementasinya seperti apa? Jadi di tabel member ini ada hubungannya tidak langsung ke book ya, tapi ke asosiatif entitas atau model model baru yang dinamakan borrowing. Di sini memiliki banyak. Nah, di sini juga di book juga tidak ke member, tapi ke
entitas yang baru atau asosiatif entitas tadi ya, memiliki hash many juga. Sedangkan di entitas atau di model borrowing ini yang harus didefinisikan dua, karena ini kan bisa terbentuk atau bisa terbuat ini kan asalnya untuk menghubungkan member dan buku ya. Jadi harus ada dua function seperti ini. Itu ya. Nah, oke, untuk materi teorinya, untuk PPT-nya sampai sini aja. Dari teman-teman ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan terlebih dahulu nggak sebelum masuk ke implementasi codingnya? Silakan. Nah, yaitu ya, eh, kata Mas Mizan di chat, ini contohnya karena di proyek kita nggak ada relasi one-to-one ya. Jadi untuk contohnya baik di modul atau di PPT itu menggunakan relasi dari user ke profile. Oke, kalau nggak ada mungkin langsung saja ya, langsung ke implementasi coding. Oke, langsung ya. Kita bahas yang pertama adalah tadi ya, karena di kita nggak ada one-to-one, mungkin kalian nanti bisa belajar sendiri untuk one-to-one. Di sini langsung ke one-to-many ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kan tadi satu kategori bisa memiliki banyak buku, sedangkan banyak satu buku itu memiliki satu kategori. Di sini misalkan di model kategori ya. Jadi di model kategori ini memiliki function books yang artinya eh, memiliki hubungan dengan model books. Di sini memiliki hash many. Jadi hash many itu memiliki banyak buku. Sedangkan di buku untuk kategori itu seperti ini, belongs to. Jadi satu buku memiliki satu kategori. Seperti itu ya. Begitu juga publisher di sini. Nah, publisher juga seperti itu, pasti has many. Nah, untuk yang many to many tadi, jadi member dengan book ya. Nah, di sini ya, untuk borrowing, untuk entitas asosiatif atau entitas tambahan turunan dari many to many, ini di sini ada dua, member dan buku. Nah, ini adalah tabel atau entitas yang saling berhubungan dan dihubungkan dengan model ini, model borrowing. Nah, mungkin kalau melihat kode aja nggak akan kebayang ya, jadi langsung saya contohkan ke webnya aja, nanti kalian pasti eh, seperti ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan contoh nih ya. Misalkan tambah buku di sini. Nah, fungsinya tadi kita ngebahas relasi itu apa sih? Jadi kita ngebahas relasi itu fungsinya untuk ini ya, ketika ada penambahan buku, misalkan judul buku baru. Di sini ya. Nah, kategori ini. Kategori ini kan eh, kita nggak mungkin ya, kategori ini inputannya ngasal seperti ini ya. Kita bisa free text ya istilahnya. Kita dia bisa memasukkan teks secara random gini, harus ada standarnya. Nah, standarnya itu kita sendiri yang ngebuat. Jadi kategori ini untuk apa tadi kita ngebahas relasi ya, untuk ini. Jadi kategori ini agar tidak kita menggunakan free text ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi kita bisa memilih di sini.
Untuk publishernya juga, publisher tadi kan kita ada relasi ke publisher ya untuk buku ya. Nah, takut lupa nih. Di sini kan ada publisher nih. Nah, fungsinya tuh di sini untuk mendefinisikan buku ini tuh penerbitnya siapa sih gitu. Jadi kita tidak menggunakan free text. Sebenarnya kalau free text aja bisa atau enggak sih? Bisa. Kalau mau free text aja sebenarnya free text aja sebenarnya bisa, tapi itu enggak apa ya? Enggak best practice mungkin ya istilahnya, atau enggak standar lah. Nanti datanya jadi acak-acakan ya. Dan juga misalkan ada publisher baru atau publisher lama yang ingin dihapus, kita tidak bisa tuh menghapus publisher tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang many to many ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti ini kalian bisa baca di modul. Untuk tutorialnya di modul lengkap sekali ya. Kalian tinggal ikutin aja. Oh ya, sebelum eh, masuk ke sini, nanti di modul itu kalian akan mendapati seeder. Seeder itu nanti seperti ini ya. Nah, seedernya kalian nanti seperti ini. Nah, pasti kalian ketika ngejalanin tidak menjalanin di modul itu step by step, pasti akan ada error jika langsung ke belakang. Karena di sini user sheet-nya belum dipanggil ya. Untuk seeder kemarin udah dibahas ya, jadi saya langsung aja. Nah, untuk memanggil, jadi bisa kalian tambahkan ini atau menggunakan sintak ya. Untuk sintaknya sebentar. Nah, untuk sintaknya bisa seperti ini ya. Bentar. Untuk sintaknya ini ya, PHP artisan make, oh salah, PHP artisan DB sheet. Kelasnya apa? Jadi misalkan kelasnya, kan di sini tadi kelasnya user table ya, ini ya, user table seeder. Jadi kelas user table seeder seperti ini ya. Kalian bisa ngejalanin ini nanti ya. Kalau nggak mau pakai cara seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, sini. Kita coba dulu ya. Pilih buku dulu, tanggal peminjamannya tanggal 15 dan biaya sewanya. Nah, ini biaya sewa ini otomatis ya. Ketika kita milih buku yang lain, dia bakal berubah ya. Nah, ini udah menggunakan jQuery atau JavaScript DOM ya. DOM manipulation. Nanti kalian bisa lihat di modul bagaimana caranya dan gimana sintak-sintak JavaScript-nya yang benar. Nah, misalkan kita simpan ya. Nah, di sini. Ini juga ya. Nah, sebentar. Ya, ini kan udah ada nih ya. Udah ada yang kita inputkan barusan ya. Nah, untuk memanggilnya seperti apa? Sebelum ke sana, gini deh. Tadi kan kita udah ngebahas relasi ya. Untuk memanggilnya di Laravel itu seperti apa? Tadi kan hanya untuk mendefinisikan modelnya ya. Nah, ini kan di judul, di buku ini ada field kategori ya. Di sini sesuai dengan kategori atau penerbit yang dipilih kan ya. Nah, untuk memanggilnya itu seperti apa sih? Jadi, untuk memanggilnya sendiri itu seperti ini ya. Jadi, di book controller, nah ini ya, kelihatan nggak ya? Nah, di sini tuh, kan kalau kemarin kita udah belajar eloquent.